MarketBeat Maret 2024. Pejabat tinggi The Fed pada pertemuan terakhir mengindikasikan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga. Di tengah kondisi ekonomi saat ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang berkembang dan solid. Secara umum, langkah kebijakan The Fed telah berhasil menurunkan laju inflasi yang sempat mencapai level tertingginya dalam lebih dari 40 tahun. The Fed menekankan bahwa bank sentral berada di jalur yang tepat untuk menurunkan suku bunga di tahun ini. Di tengah rilis data inflasi PCE atau Personal Consumption Expenditure Amerika berada pada level 0,3% pada Januari. Hal ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan inflasi PCE tumbuh 0,3% month to month dan 2,4% year on year. Sehingga memperkuat proyeksi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya pada semester 2 2024. Sementara itu, harga minyak masih mengalami volatilitas, dampak dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Perundingan gencatan senjata di Gaza dan serangan di Laut Merah meningkatkan ketidakpastian. Pemerintah China mengambil langkah untuk memulihkan kepercayaan investor, termasuk pembatasan penjualan bersih saham, pembelian saham oleh dana negara, dan pembatasan kuantitatif trading. Data pariwisata di China yang kuat selama Tahun Baru Imlek turut mendorong sentimen positif di pasar finansial. Sementara itu, perekonomian Jepang, khususnya sektor swasta, mengalami sedikit perbaikan pada awal tahun, namun melandai pada bulan Februari karena aktivitas bisnis secara umum mengalami stagnasi. Ekonomi Jepang turun 0,4% secara tahunan pada kuartal 4 2023. Sebelumnya tercatat kontraksi atau minus 3,3% pada kuartal 3 2023. BOJ atau Bank of Japan juga diperkirakan akan mempertahankan kebijakan suku bunga yang rendah. Gubernur BOJ Kazuo Ueda telah memberikan sinyal tidak akan ada kenaikan bunga yang signifikan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Februari 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah, serta langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali. Pemilihan presiden atau Pilpres sudah digelar bulan Februari lalu. Dari hasil sementara Real Count Pilpres 2024, tercatat salah satu pasangan calon presiden unggul lebih dari 50%, sehingga meningkatkan probabilitas untuk satu putaran. Periode pemilu akan mendukung konsumsi domestik, yang sejarahnya cenderung positif untuk pasar ekuitas dengan masuknya investor asing. Lalu bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Pasar keuangan Indonesia diharapkan semakin membaik di tengah melandainya data inflasi PCE Amerika Serikat karena meningkatkan optimisme jika The Fed akan segera memangkas suku bunga. IHSG berhasil menembus level psikologis di level 7.300. Pada bulan Februari, IHSG mencatat pertumbuhan sebesar 1,5%. Investor asing mencatatkan kembali pembelian bersih atau net buy di pasar saham Indonesia mencapai 18,4 triliun rupiah. Sementara itu di pasar obligasi, asing mencatat outflow sebesar 4,7 triliun dengan kepemilikan SBN sebesar 14,47%. Imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun diperkirakan bergerak terbatas pada level 6,4 hingga 6,7% atau relatif stabil di tengah menanti arah kebijakan The Fed dan tingkat inflasi. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Tentunya tetap berinvestasi dengan alokasi investasi produk yang sesuai dengan profil risiko dan memaksimalkan performance hasil investasi yang lebih sustain. Nasabah disarankan untuk mengakumulasi investasi di reksadana saham, terutama bagi yang memiliki profil risiko agresif yang dapat ditingkatkan secara bertahap. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, dapat berinvestasi pada obligasi negara dengan durasi menengah, serta dapat berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap memiliki risiko fluktuasi cukup moderat dengan imbal hasil optimal.